Masih tentang Om Bos. Triwulan kedua kelas 1 SMP, Om Bos mengajakku masuk ke lokalisasi Saritam. Hari Rabu 8 November 1995. Pulang sekolah. Aku turun dari angkot putih hijau oranye jurusan Caringin Dago. Di seberang rumah makan Kepiting Cangkang Lunak, menyeberang masuk ke jalan Raden Adibrata. Belok kanan, melewati rumah tukang bakso babi. Punten A, kataku ke Adeden dan kelompoknya, preman di sini. Yang lewat di sini nggak sopan, dihajar dan dipalak. Kalau aku, aman dong, kan anak buahnya juga. Buat ngangkot ke SMP di Caringin mah dapat terus setiap hari, asal mau nongkrong sama kelompoknya Adeden. Pernah nonton sinetron preman pensiun? Mirip Kang Pipit yang ambil uang keamanan. Biasa bertiga atau berempat. Ahen-hen, Adendi, Aotong, dan aku anak bawangnya. Rp500 dari setiap pedagang. Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, masuk ke Jalan Klenteng, terus keluar lagi ke Jalan Kebon Jati, sampai depan SMA 4. Dari situ masuk ke Jalan Saritem. Kompleknya ada yang pegang, bukan kami. Jalan beberapa langkah sampailah ke rumah Om Bos, tempat aku numpang kos. Buka sepatu Warrior, sepatu wajib di sekolah. Kalau tidak Warrior, boleh sepatu NB. New Basket, tapi bukan buat main basket. Om Bos duduk di ruang tengah, membaca koran Pikiran Rakyat dan seperti biasa, mendengar lagu Bang Iwan Fals. Inilah manusia dengan segala macam warna hidupnya, untuk mencapai bahagia semua jalan ditempuhnya. Apa ya judulnya? Lupa. Tapi lirik itu selalu aku ingat. Selesai salin, aku duduk menemani Om Bos. Aku sudah sholat zuhur tadi di sekolah. Makan siang tadi mampir ke warung nasi di Pasar Caringin sebelum naik angkot. 2.500 sama ati ampela. Sumar, hoyong bakso bagong tuh. Alim Om Bos, tekenging ku mama, haram. Oh nya, ge satu, kurang ya itu jadi. Pertanyaan yang rutin dilontarkan hanya untuk menggodaku. Dan jawabanku selalu sama untuk pertanyaannya. Katanya dia merasa lucu dengar aku bilang, tekenging ku mama. Kita jalan-jalan yuk, kata Om Bos. Hayu, jawabku. Simpan koran, matikan tip, ambil jaket, Om Bos ambil helm. Aku ambil helm satunya, yang sudah biasa aku pakai. Brem, brem, suara knalpot Tiger 2000 Silver bergema di garasi kecil. Aku duduk rapat ke punggung Om Bos. Kemana Bos? Adeden menyapa. Iya, ngasuh budak heula, jawab Om Bos. Punten A, kataku permisi lagi dari atas motor. Jawab Adeden. Om Bos, kok masuk ke Kompleks Saritem? Wah. Om Bos kok berhenti di depan Wisma? Biarpun sering lewat sini, aku belum pernah masuk. Di sini ada Kang Bandi yang galak. Gak boleh anak tanggung main ke sini. Apalagi kalau gak bawa uang. Ayo masuk dulu. Mohon Om Bos. Masuk ke dalam. Kakak-kakak yang cantik-cantik dan harum duduk berjajar di sofa. Ada yang baca majalah Femina, ada yang ngisi rambut, ada juga yang asik merokok sambil cekikikan sama kawannya.
Di depan meja rias, ada kakak cantik sedang menghias bibirnya dengan lipstik. Pakaiannya udah jelas minim semua. Aku dagdikduk gak karuan. Ganteng adiknya bos, kata salah satu dari mereka. Aku cuma tersipu malu, kegeeran. Aduh, si Om Bos, masa aku diajak ke sini sih? Aku belum tahu apa-apa Om Bos. Pacaran aja belum pernah. Kalau baca novel Nick Carter, pernah. Sekali. Dulu di Majalengka ada di tempat sewa buku. Aduh, perasaanku makin gak karuan. Om Bos dengan santainya masuk ke dalam. Mi, panggilnya. Sebentar bos, kata Mami Wati keluar dari kamar. Melihat wajahnya, aku tahu namanya. Rumahnya di jalan yang seret belakang rumah sakit. Pernah sekali ke rumahnya diajak Om Bos. Menjenguk suaminya yang sakit, kena stroke. Mana pesanan teh? Ini udah siap, kata Mami Wati. Aduh, si bos udah pesan lagi. Bahaya Om Bos, aduh. Seketika, aku terbayang komik Taman Firdaus. Dulu baca waktu kecil di Bekasi. Beli di pasar Bantar Gebang. Orang yang berzina ditusuk pakai besi panas. Ih, aku semakin tak karuan. Keringat bercucuran. Bayanganku macam-macam. Takut-takut. Tapi mau sih. Tapi masa sih aku anak SMP udah ngerasain gituan. Ih, aduh. Sambil memandangi kakak-kakak yang cantik, aku dagdikduk. Ayo, kata Om Bos. Hah? Aku bengong. Ayo bawa nih. Om Bos keluar sambil menyerahkan bungkusan plastik besar berisi rantang. Aku mengikutinya keluar. Mangga teh. Aku permisi ke kakak-kakak yang cantik. Apa ini Om Bos? Bekal, kata Om Bos. Pesen tahu Yundi sama nasi ke si Mami. Dikira mau apa ngajak masuk ke Wisma. Ada yang tahu Yundi? Tahu Yundi di Jalan Jenderal Sudirman. Kalau dulu panjang terus antriannya. Udah emang enak. Sampailah kami ke Taman Sari, kebun binatang Bandung. Gak banyak orang karena bukan hari libur. Om Bos menyewa tikar. Kami gelar tikar di tempat teduh tidak jauh dari patung Raden Ema Bratakusuma. Kami makan tahu pakai nasi. Bukan nasi pakai tahu, karena lauknya banyak. Nasinya cuma setengah rantang. Dibagi dua lagi. Ditambah gepuk, daging sapi, dan udang. Sayurnya toge pakai tepung kanji. Sayur kesukaan Om Bos. Ala Tionghoa katanya. Suaminya Mami Wati keturunan Tionghoa juga. Jadi untuk masakan satu selera sama Om Bos. Kami melihat Akang dan Teteh duduk berjajar memandang ke arah perumahan penduduk di atas Cikapundung. Akang Teteh menggambar di kertas gambar besar seperti kanvas lukisan. Gak tahu kuliah jurusan apa, seni rupa atau arsitektur. Waktu itu Sabuga belum ada. Sasana Budaya Ganesha itu bangunan modern yang dibangun oleh Sang Kuryang. Pas kelas 3 SMP, tahu-tahu udah jadi weh. Nggak ada kabarnya, lagi dibangun. Keluar dari kebun binatang, kami menuju Jalan Ganesha. Aku minta diantar ke masjid. Belum sholat asar. Om Bos memarkirkan motor tepat di seberang gerbang ITB. Kalau mau jadi orang, kamu harus bisa kuliah di sini, Mar. Amin, jawabku. Menyimpan plastik rantang
di stang motor, lalu aku masuk ke Masjid Salman. Om Bos duduk merokok di taman. Taman Ganesha tidak dikelilingi pagar besi saat itu. Oh iya, kalau nanti pandemi COVID berakhir, terus pemirsa berencana jalan-jalan ke kebun binatang Bandung bersama keluarga, tidak usah bawa bekal rantang kayak Om Bos dulu. Aku dan keluarga biasanya mampir dulu ke kantin Masjid Salman ITB. Masakannya beraneka ragam, harga terjangkau, murah lah. Tinggal bungkus, kue-kue juga banyak. Dari situ bisa jalan ke kebun binatang, bisa lanjutkan naik mobil terus parkir di sana. Kuliah di ITB biar jadi orang. Maaf Om Bos, aku tidak punya keberanian untuk kuliah di ITB. Menjelang lulus SMA, aku masuk penjara, di sel, di Polsek Cisarua gara-gara mencuri komputer di sekolah. Seminggu aku di sel dan dinyatakan tidak lulus walaupun NEMku 42. Namun di sel, aku merasa beruntung. Hanya di penjara untuk kasus pencurian. Dulu, aku pindah dari Om Bos karena menusuk Adendi. Saat hujan, ditepus airnya deras. Di jembatan, aku tusuk perutnya. Lalu aku dorong ke sungai. Bangsat itu hanyut di sungai. Bangsat itu pernah satu. Tidak pernah ada yang mencarinya. Aku sangat membenci dia. Untuk kalian yang menghilangkan nyawa Pak Yodi Prabowo, kalian pilih menghadapi anggota Polsek atau diburu oleh alumni Polsek.